self-care. Next. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 3. Yang pertama adalah Bintang Eko Bawono, Deva Angela, Faisa Sakmaweka, Lintang Fatmasari, Maula Karima Priastuti, Moya Berida Salim, Nuraini Fajar Kurnia, Raihana Fadila Putri, Salwa Putri Afifa, dan Syaswina Salsabia. Untuk rekan-rekan dari kelompok 3 dipersilahkan untuk menjelaskan presentasinya. Self-care in general. Next. Self-care comes from the term self-care, which means self, and care, which means care or care. Self-care is an activity to take care of oneself to reduce stress, regulate and improve mental well-being. Self-care always begins with self-awareness. By being aware of what is happening to him, a person will be able to manage, overcome, and prevent various problems that can affect the health condition of physical, emotional, mental, and spiritual health. Self-care is also considered a contemporary practice which can be defined as an everyday process of being aware of and paying attention to one's basic physiological and emotional states, including the establishment of daily routines, relationships, and environments necessary to self-care practice. Jadi perawatan diri itu berasal dari istilah self-care yang bermakna self artinya diri dan care yang artinya peduli atau merawat. Jadi perawatan diri itu merupakan suatu aktivitas untuk merawat diri sendiri untuk mengurangi stres, mengatur dan meningkatkan kesejahteraan mental. Perawatan diri selalu dimulai dengan kesadaran terhadap diri sendiri dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya akan membuat seseorang dapat mengelola, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah yang dapat mengaruhi kondisi kesehatan fisik, emosi, pikiran, dan spiritual. Perawatan diri juga dianggap sebagai praktek kontemporer yang dapat didefinisikan sebagai proses sehari-hari untuk menyadari dan memperhatikan fisiologis dan emosional dasar seseorang, termasuk pembentukan rutinitas harian, hubungan, dan lingkungan yang diperlukan untuk memperkenalkan praktik perawatan diri. Next. As Kevin said, caring for yourself is always a good idea. Taking care of yourself is a good thing for individual. Self-care is the foundation of individual physical and emotional well-being. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kevin, yaitu caring for yourself is always good idea. Jadi merawat diri sendiri merupakan hal yang baik untuk individu. Perawatan diri juga sebagai dasar dari kesejahteraan fisik dan emosional individu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu yang kedua ada self-care based on nursing knowledge. Next. Jadi di sini ada basis pengetahuan menurut basis pengetahuan keperawatan. Nah, kita tahu ya bahwa perawatan diri itu merupakan hal yang penting karena mempengaruhi kesehatan dan juga psikis individu-individu. Oleh karena itu, kita juga harus mengerti apa itu personal hygiene. Nah, di sini ada menurut Tarwoto, pada 2004, personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Kita juga sebagai perawat, itu harus mengerti tentang perawatan diri, karena nantinya itu kita yang akan merawat pasien, yang mungkin pasien itu nggak bisa ngelakuin perawatan diri kan. Nah, perawatan diri yang berbasis pengetahuan keperawatan itu dapat kita lihat melalui dari teori OREM. Nah, pandangan teori OREM dalam tatanan pelayanan keperawatan ditujukan kepada kebutuhan individu
dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri, serta mengatur dalam kebutuhannya. Self-care atau perawatan diri menurut Orem pada 2001 ini merupakan kegiatan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan individu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Teori ini juga bisa bantu perawat dalam memahami proses asuhan keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dengan berbagai situasi spesifik. Nah, di sini ada Orem itu mengembangkan teori self-care menjadi 3 teori. Yang pertama itu ada self-care, yang kedua ada self-care deficit, yang ketiga ada nursing system theory. Next. Yang pertama kita lihat dulu ya dari self-care teori. Self-care itu merupakan aktivitas dan inisiatif dari individu itu sendiri serta dilaksanakan oleh individu tersebut dalam memenuhi dan mempertahankan kehidupan, kesehatan, serta kesejahteraan. Nah, selain itu juga ada self-care agency, merupakan suatu kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri sendiri yang dipengaruhi oleh usia, perkembangan sosial-kultural, kesehatan, dan lain-lain. Lalu kita ke nursing system teori dulu. Nursing system teori itu merupakan teori yang menguraikan tentang bagaimana kebutuhan perawatan diri pasien terpenuhi oleh perawat atau pasien sendiri yang didasari pada teori Orem yang mengemukakan tentang pemenuhan kebutuhan diri sendiri, kebutuhan pasien, dan kemampuan pasien dalam melakukan perawatan mandiri. Next. Nah, sesuai dengan materi kita ya, perawatan diri, di sini ada self-care deficit. Self-care deficit itu menggambarkan keadaan individu yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perawatan diri. Salah satunya itu dari kita tenaga keperawatan. Nah, tenaga keperawatan ini sangat dibutuhkan dalam teori ini. Ketika pas waktu pasien nggak bisa ngelakuin perawatan diri, kita sebagai perawat bisa nih memenuhi kebutuhan perawatan diri pasien tersebut. Orem mengidentifikasi 5 metode yang dapat digunakan dalam membantu self-care, yaitu seperti melakukan tindakan untuk orang lain, memberikan petunjuk dan pengarahan, terus juga memberikan dukungan fisik dan psikologis, memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan personal dan juga mengedukasi pasien. Lalu di sini menurut Nanda pada tahun 2012 dalam Kripah Damayanti pada tahun 2014 ada jenis-jenis self-care defisit, yaitu seperti mandi itu termasuk kebersihan diri, mengenakan pakaian atau berhias, makan, eliminasi, nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Lalu di sini pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan self-care ya. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, status kesehatan, status perkembangan, sosial kultural, sistem pelayanan kesehatan, sistem keluarga, pola hidup, lingkungan, dan juga ketersediaan sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. The third is critical thinking. Next. Critical thinking is the ability to think clearly, rationally, and make sense in analyzing information, solving problems, and making decisions in life or daily activities. According to Benman, 1998, critical thinking is a rational test of ideas, influence, assumption, principles, arguments, conclusion, issues, statement, beliefs, and activities. These tests are based on scientific reason, decision making, and creativity. According to Brunner and Sudar, 1997, critical thinking is a cognitive or mental process that includes rational assessment and analysis of all existing information and ideas and formulating conclusion and decisions. Next. Nursing process.
Definition. The nursing process is a scientific method used in providing professional nursing care. Nurses, wherever they work, deal with clients with all kinds of cases and serve clients at all age levels must also use the nursing process. Nurses are expected to understand the concept of the nursing process and be able to apply it and compile it in a client's health status document. Next. Iya, thank you Maya. Lanjutnya, the purpose is first, ini the client health care and needs. Maksudnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dari perawatan untuk membantu keperawatan dari si klien itu. Lalu ada menentukan prioritas. Jadi kita tuh harus menentukan prioritas yang mana kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan dan tujuannya apa. Kita harus bisa menentukan prioritas mana yang dapat duluan kita dahulukan. Next, provide nursing intervention. Jadi setelah kita membuat determine priorities, kita akan nge-provide priorities itu dengan beberapa nursing intervention. Lalu ada evaluate the effectiveness of nursing care. Jadi kita setelah melakukan intervention dari nursing intervention tersebut, itu apakah dia mendapatkan progres atau malah justru malah belum ada progres yang menunjukkan akan adanya kesehatan atau pemulihan dari si klien tersebut. Oke, next. Ya, jadi proses keperawatan ini ada beberapa sifat yang bisa membedakan dari metode yang lainnya. Yang pertama itu ada dynamic. Jadi setiap langkah dalam proses keperawatan dapat kita perbarui jika situasi yang kita hadapi berubah. Jadi nggak selalu melulu keperawatan nursing care kita yang akan kita lakukan itu adalah A gitu misalkan. Di kasus selanjutnya kita bisa ubah nursing care dari A ini ke B gitu. Lalu ada cycle, adalah proses keperawatan yang berlangsung menurut jalur siklus tertentu. Misalkan ada penilaian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga ada interdependence atau saling ketergantungan. Ini maksudnya adalah dari tahap-tahap yang cycle tadi itu sangat-sangat berkaitan erat. Yang keempat ada flexibility, yaitu urutan proses pelaksanaan proses keperawatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Ya, next. Stages-nya itu ada 5. Yang pertama ada assessment. Assessment seperti yang kita tahu yaitu upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis gitu, untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien baik fisik, mental, sosial maupun spiritual dapat Nah, misalkan kalau kita kaitkan dengan keperawatan ini kita bisa lihat apakah dia keadaannya lesu atau bagaimana, ataukah dia ada gangguan yang bisa kita lihat. Yang kedua ada nursing diagnosis. Nursing diagnosis ini memberikan dasar-dasar pemilihan intervensi untuk mencapai hasil yang menjadi tanggung jawab. Jadinya dari assessment ini kan kita mendapatkan hasil yang dapat dikaji dan dianalisis. Jadi dari hasil assessment itu kita dapat menentukan diagnosa yang akan menjadi dasar dari nursing implementasi yang akan ditentukan melalui plan. Next ada nursing plan.
nursing plan ini adalah rencana keperawatan yang terorganisir sehingga setiap perawat dapat dengan cepat mengidentifikasi tindakan perawatan yang dapat diberikan. Seperti itu. Yang pertama, langkah-langkah dalam membuat perencanaan ini adalah penetapan prioritas. Yang kedua, penetapan tujuan dan kriteria hasil yang akan diharapkan. Yang ketiga, menentukan intervensi keperawatan yang tepat dan mengembangkan rencana asuhan keperawatan. Misal, dari asesmen tadi yang dikaji ini, misalkan pasiennya itu terlihat lusuh, gitu. Kita bisa melakukan perencanaan seperti itu. Nanti pasiennya atau kliennya ini dibantu untuk edukasi perawatan diri, misalkan kayak diajarkan cara membersihkan diri saat dia sakit. Lalu ada nursing implementation. Implementasi keperawatan merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan spesifik. Jadi implementasi ini bergantung dengan nursing plan yang tadi kita sudah rencanakan. Lalu ada evaluasi. Evaluation. Perencanaan evaluasi memuat kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Kalau keberhasilan proses dapat dilihat dengan jalan membandingkan antara proses dengan rencana proses tersebut. Nah, kalau keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oke, next. Okay, 5 is bathing skills and perineum care. Next. Okay, I will explain about bathing skills. Bathing skill is a nursing action to clean the client's body with the clean water and soap for the client who cannot take a bath on their own, especially if it's very dirty and the client's general condition alone. The equipment of bathing skill, first it's one set of the clean clothes, and then 2 bath basin, each containing warm water and cold water, and then wash clothes, and then hand spoon, and then small towels and large towels, and then bath blanket, and then place for dirty clothes, and then bath soap, and the last lotion. Next. This is the implementation procedure of the bathing skills. First, close the door, close the window, and close the curtains. And the second, prepare equipment. And the third, nurse washing hands. 4, the nurse wears a hand spoon. 5, remove the client's blanket and pillow from the bed. 6, stand on the client's left or right. 7, tell the client that the upper clothing must be removed. Then the exposed part is covered with a bed blanket. And the 8, put the clothes in the dirty clothes. The first step of the bathing skills is washing the face. Towel spread on the client's head and then clean the client's face, ears, and neck with a damp washcloth and then dry with a towel. Next. And then the second step is washing the arms. The client's hands are raised and then place the towel over the client's chest and spread it to the left and right so that both hands can be placed on the towel. And then lower the bed blanket to the client's abdomen. And then the both client's hands are moistened using a washcloth and soap from the client's arm feathers from the distal to the proximal, and then do the same on the nearest arms, and then rinse, clean, and dry with a towel. And the third is washing the chest and stomach. The client's bottom clothes and bed blanket are lowered to the lower abdomen. In men, chest doesn't need to be covered with a towel, and for the woman, the towel remains on the chest, and the client's armpit, chest, and abdomen are moistened with washcloths and soap, and then rinse and then dry using a towel. Next.
Okay, and the third step is washing the back. The client is tilted towards the nurse's back, and then towel spread onto the backs to the buttocks of the clients, and then back to buttocks are moistened, soap, and then rise and then dry using a towel, and then pour the lotion on the nurse's palm, and then spread it evenly on the back to support the clients evenly, and then the upper clothes are neatly fitted on the client is stretched out. And then the fifth step is washing the feet. First, remove the client's bottom clothes and put them in the dirty clothes holder, and then starting with the client's feet, pads, and remove from the bed blanket, and then spread a towel under the legs and the knee, and then feet up the groin are moistened, soap, and then dry using a towel, and then do it on the other legs too. Next. The sixth step is washing the groin area and genitalia. The towel is spread under the buttocks and the lower blanket is open, and then the groin area and genitalia are moistened and soaked and rinsed and then dried using a towel. In the female genital area, you should use a special soap for the genitals. If it's not available, then simply wash it with water until clean. And then we'll lift the towel from the under to the client's buttocks, and then close the client's buttock. After the dyeing up, the client's bed blanket is replaced with a sleeping blanket, and then the client's positions is set as comfortable as possible, and then the client's pillow is put back. The dirty clothes and woven mats and other equipment are cleaned and returned back to their place, and the last, nurses washes hands. Next. Selanjutnya untuk Okay, next. perineum care akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Okay, next, perineum care is a nursing action to clean the client's public area on the client who cannot do it alone. Equipment, 2 bed basins, each containing warm water and cold water, hands gone to pairs, washcloth, bed towels, bed blanket, cleansing product, disposable wipes or liquid soap, bedpan, tissue, and the large yellow trash bag. Okay, next, implementation procedure. Implementation procedure, penis hygiene. First, close the curtain to maintain client privacy. Second, prepare equipment. Third, nurse wash their hands. Fourth, the nurse wears a handscoon. 5, assign the client in a supine position. Ask the client to help stretch his leg. Pay attention to restriction or limitation in positioning clients. 6, replace the client's blanket with a bed blanket. Lift the bottom edge of the blanket to expose the perineum. 7, place the bedpan under the client's buttocks. Bring the comb, washcloth, and yellow trash bag close. 8, clean the perineum using a wet washcloth. Dry with a bed towel. 9, cover the client's dick with a bed blanket. Lift the bed blanket to expose the genitalia. Gently lift the penis, then place a bed towel under it. Hold the shaft of the penis. If the client is not circumcised, withdraw the foreign skin. If the client is erect, postpone the procedure. 10, clean the tip of the penis. First, the urethral meatus. Using circular motion, clean for the outer meatus. Change the washcloth, and repeat until the penis is clean. Clean and dry with a bed towel. Return the foreign skin to its original position.
11. Gently clean the scrotum, carefully lift the testicles, and clean the folds of skin underneath. Wash with a washcloth and dry with a bed towel. 12. Fold the bed blanket and replace it with the cleansed blanket. Help the cleanse to a comfortable position. Next implementation procedure, vulva hygiene. First, close the curtain to maintain client privacy. Second, prepare equipment. Third, nurse wash their hand. For the nurse, wears a handscone. 5. Help the client assume a dorsal recumbent position. Pay attention to restriction or limitation is in positioning clients. 6. Replace the client blanket with a bed blanket. Lift the bottom edge of the blanket to expose the perineum. 7. Place the bedpan under the client's buttocks. Bring the comb washcloth and yellow trash bag closer. 8. Clean the labia majora using a disposable washcloth. Use your non-dominant hands to gently pull the labia majora away from that thick. Use your dominant hand to clean skin fold. Clean from the perineum to the rectum, front to back. Repeat on the other side using a separate section of the rag from the washcloth. Rinse and dry with the bed towel. 9. Gently separate or open the labia with your non-dominant hand to expose the urethral, meatus, and vaginal opening. With your dominant hand, wash from top to bottom in one smooth motion. Use a separate section of the rag for each side. Clean the entire labia minora, clitoris, and vaginal opening. Then rinse and dry the area thoroughly using the front to back method. If the client uses a bedpan, pour warm water over the perineum area and drying thoroughly. And 11. Lower the client's legs and take a comfortable position. Replace the bed blanket with the client's blanket. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Performing nail and foot care. Next, introduction to nail and foot care. Keeping nails clean is an important aspect of maintaining self-care because various germs can enter the body through nails. Under normal conditions, nails can look smooth, approximately 0.5 millimeters thick, transparent, lifting nail bed. Routine nail and foot care includes soaking to soften cuticles and layers of honey cells, through cleaning, drying, and proper nail trimming. Sit patients in a chair if possible when providing foot and nail care. When patients are immobilized, perform care while they are in bed. Next. Procedural guidelines in performing nail and foot care according to Potter and Perry is as follows. Equipment. First is wash basin, second emergency basin, 3 washcloths, 4 towels, 5 nail clippers, 6 soft nail or cuticle brush, 7 plastic applicator stick, 8 emery board or nail file, 9 lotion, 10 disposable bed mat, 11 paper towels, 12 linen bag, 13 clean gloves if drainage is present. Next slide. This is the action procedure. First, identify the patient. Second, explain procedure with the patient, then provide privacy. 3, help the patient who is ambulatory sit in chair and place disposable bed mat on floor under the patient's feet. Help the patient who must stay in bed to supine position with head of bed elevated 45 degrees. Perform hand hygiene and apply clean gloves.
Inspect all surfaces of fingers, toes, feet, and nails. Pay close attention to areas of dryness, inflammation, or cracking. Also inspect areas between toes, heels, and soles of feet. Inspect socks for stain. 5. Fill wash basin with warm water. Test the water temperature. Place basin on floor or lower side tile and place basin on bed on the mattress. Have the patient immerse the feet. If the patient has diabetes mellitus, peripheral neuropathy, or peripheral vascular disease, go straight to the step below to begin with the foot care. Fill emesis basin with warm water and place basin on towel on upper bed table. Test the water temperature. 7. Have the patient place fingers in emesis basin and arms in comfortable position. Next slide, please. 8. Allow feet and fingernails to soak for 5 to 10 minutes. 9. Clean gently under fingernails with end of plastic applicator stick. 10. Trim nails straight across at level of finger or follow curve of finger, ensuring that you do not cut down into nail grooves. 11. Use a cuticle brush or nail brush to clean around cuticles. 12. Move over bed elbow away from patient. Begin foot care by scrubbing callous areas of feet with washcloths. 13. Scrub callous areas of feet and clean between toes with washcloths. 14. Dry feet thoroughly and trim or cut toenails. Apply lotion to feet and hands. Rub in thoroughly. Do not leave excess lotion between toes. 15. Help the patient back to bed and into comfortable safe position. 16. Sanitize equipment according to organizational policy and return equipment to proper place. Remove and dispose gloves and perform hand hygiene. 17. During evaluation, inspect nails, areas between fingers and toes, and surrounding skin surfaces. 18. Document your evaluation of patient or family caregiver will name. 19. Report any breaks in the skin, regain or tender areas, or any discomfort. Next slide, please. Okay, next is oral hygiene skill. Next. Definition. Cleaning the mouth is an activity carried out to meet the hygiene needs of the patient's oral area. And the basic principle of cleaning the mouth is to clean the oral cavity to maintain mucosa and bacterial growth. Next. First is tool preparation. Like you can see from pictures in this slide, these are some tools that we need to prepare while doing this oral hygiene skill. First is salt water solutions. Next is diapers. The third is tweezers. Fourth is tong sudip or tong spattle. The fifth is glycerin borax. The sixth is band, and the seventh is chin slicer. Next. Okay, next procedure. The first is preparation of patient by telling the patients the purpose in carrying out oral cleaning and set up the environment. Make sure that the environment is safe and comfortable for the patients. The third is the step. First is patients are notified. Jadi yang pertama itu adalah beritahu tujuan ke pasien agar pasien menyiapkan dirinya. Kemudian yang kedua, make the tools are close to the patients. Dekatkan alat-alat yang akan digunakan dekat dengan pasien. Yang ketiga, third is nurse wash hands. Jangan lupa juga perawat harus mencuci tangannya agar tetap bersih. The fourth is installing a slicker under the patient's skin. Yang keempat adalah pasang alas di bawah dagu pasien. The fifth is take the press with tweezers and moisten with salt water. Kemudian ambil
Kemudian ambil depres dengan pinset dan basahi depres dengan larutan air garam. The sixth is pressing the tongue with sudip so that the mouth is open. Kemudian tekan mulut dengan tongue spattle atau sudip lidah agar mulut terbuka. Seven is first clean the gums and the tongue, then the inner wall of the then the inner tongue, then the inner wall, and the last is tooth and lips. Mula-mula bersihkan gusi, lidah, kemudian dinding dalam, dan yang terakhir gigi dan bibir. The eighth is mouth dried with glycerin borax, preventing dryness and rupture. Keringkan mulut dan dioles dengan boraks gliserin yang tujuannya agar mencegah mulut pasien agar tidak kering dan pecah. The nine is crook and the welder lifted, jadi bengkok dan pengalasnya diangkat. And the last, clean up equipment and wash hands, membereskan peralatan dan mencuci tangan. And during the nurse perform oral cleaning procedures, the attitude that must be done is to show a polite and friendly attitude, guarantee patient's privacy, and perform the procedure carefully. The next is oral care skills for the unconscious or weak patient. Next, please. The way of oral hygiene care in patients with decreased level of unconsciousness, according to Perry 2005, is as follows. For the AES equipment, first face water, second tongue blade with pad or sponge, third face towel, paper towel, fourth is little comb, 5 band, 6 glass with cold water, 7 small boob rings, 8 the suction catheter is connected to the suction device, 9 disposable glove, 10 tweezers, 11 dipper. Next, please. The next is action procedure. The first, check the doctor program if special things are needed. Second, confirm patient identity. Third is, if possible, explain the procedure and the reason for the action to the patient family. Fourth, bring the tools. 5, wash your hands and wear gloves. 6, test for the gag reflex by placing the tongue blade over the back of the tongue. Patient with impaired swallowing reflex require special care. 7, oral cavity inspection. 8, position the client close to the side of the bed. Turn the patient head towards the mattress. If necessary, turn on the suction machine and connect the tube to the suction catheter. 9, place the towel under the patient's face and bend it under the chin. 10, carefully stretch the patient's upper and lower teeth with the tongue blade by rapidly but gently inserting the blade barrel between the back molars. Insert when the patient is relaxed. Do not force. The next is client
Clean the patient mouth using a tongue blade moistened with fresh water. Suck as needed during cleaning. Clean the chewing surface and inner surface first. Clean the roof of the mouth and the inside of the cheeks and lips. Rub the tongue but avoid causing the gag reflex if present. Wet a clean applicator with water and rub it into wash off, repeat as needed. 12. Suck secretions as they accumulate. Next is explain to the family that the action has been completed. Take off the glove. Return the patient to a comfortable position. Clean the equipment and put it back in its place. Document the procedure and the patient condition. And next is check back if needed. Next, please. Okay, next skill to make a bed to occupy. Preparing the bed is a procedure for fulfilling the needs of oneself and the environment by providing a bed that suits the client's need. The purpose of the action of preparing the bed that will be occupied is to fulfill the needs of providing comfort to the patient in meeting his own needs. Tools and material action for preparing the bed. First, beds, mattress, and pillows. Second, big bed set. Third, small bed set. 4, pillowcase. 5, thread. 6, blanket. Okay. Next, action procedure. First, wash your hand. Second, arrange the bed, mattress, and pillow. Third, install a large sheet the center line of the fold right in the middle of the mattress or bed. The top of the sheet insert under the mattress, then the top. 4, arrange the two sides of the bed set or bed at an angle of 90 derajat, then put it under the mattress. 5, put the rug in the middle of the bed. 6, put a small bed set on the bed. 7, fold the blanket into 4 upside down and attach the bottom. The end of the blanket insert into the bottom of the mattress. 8, put on the pillowcase. 9, wash your hand after the procedure. Thanks. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Iya, baik. Terima kasih dari rekan-rekan kelompok 3 atas presentasinya. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ingin bertanya, silakan untuk mengetik pertanyaannya di chat room. Untuk pertanyaan pertama dari Marshaniswa Devina, izin membacakan. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri, saya Marshaniswa Devina, izin bertanya untuk kelompok 3, apa hubungannya proses keperawatan dengan perawatan diri pada pasien? Itu pertanyaan yang pertama dari Marshaniswa, lalu yang kedua ada dari Hertinayu. Assalamualaikum, saya Hertinayu dari kelompok 1, izin bertanya mengenai critical thinking. Penerapan dari critical thinking dalam melakukan self-care itu bagaimana? Lalu dilanjut, ada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Hilda Silvi. Assalamualaikum, saya Hilda Silvi dari kelompok 2, izin bertanya, tadi kelompok menjelaskan tata cara memandikan pasien yang tidak terdapat luka. Lalu bagaimana jika sekujur tubuh pasien dipenuhi luka? Apakah akan tetap dimandikan atau hanya sebatas lukanya dibersihkan saja? Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menanyakan di chat room. Lalu untuk rekan-rekan dari kelompok 3 yang bisa mempersiapkan jawabannya.
Izin moderator. Iya, boleh untuk Maula dipersilahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan Marsha, yaitu apa hubungannya proses keperawatan dengan perawatan diri pada pasien. Ya, kalau proses keperawatan itu bukan hanya bertujuan untuk membantu klien menjadi lebih sehat dengan pengobatan-pengobatan yang sudah diberikan oleh atau diresepkan oleh dokter. Tapi kita juga membantu klien menjadi sehat secara mandiri dalam menjaga kesehatannya sendiri. Dan salah satu caranya adalah dengan perawatan diri. Nah, perawatan diri ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatannya sendiri. Misal, kalau dia pola hidupnya seperti kurang sehat, misalkan lifestyle hidupnya dia itu selalu begadang atau makan makanan junk food dan makanan atau malah dia kadang mandinya nggak bersih atau dia malah jarang mandi kayak gitu. Itu justru malah akan membuat kayak kesehatan di diri klien tersebut akan menurun. Kayak kalau junk food bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, atau kalau misalkan jarang mandi juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit gitu. Nah, dari situlah kita harus bisa mengedukasi si klien tersebut agar ini jangan dilakukan karena akan berdampak negatif bagi tubuh kita seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Marsha? Izin menjawab, sudah terjawab, Maula. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Maula atas jawabannya. Lalu mungkin bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga dari Hertinayu dan Hilda. Untuk rekan-rekan dari kelompok 3 dipersilakan. Izin masuk mod sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Faisa Salma WK dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hertinayu. Izin mengulangi pertanyaannya dari Hertinayu tadi, apakah benar mengenai critical thinking, penerapan dan dari critical thinking dalam melakukan self-care itu bagaimana? Apakah benar Hertinayu seperti itu pertanyaannya? Izin menjawab, iya benar seperti itu. Baik, saya akan menjawab ya. Jadi, critical thinking atau pemikiran kritis itu berarti kita lebih berfokus pada penyelesaian masalah. Itu berarti critical thinking itu juga bisa kita terapkan dalam melakukan self-care. Misalnya kita sebagai perawat diharuskan untuk mengetahui bagaimana melakukan perawatan diri pada pasien dan harus diterapkan ke pasien. Dalam proses penerapannya itu, kita sebagai perawat harus dapat berpikir kritis dalam baik, saya lanjutkan. Jadi, kita sebagai perawat harus dapat berpikir kritis dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah perawatan diri pada pasien. Misalnya, dalam melakukan tindakan membantu pasien mandi dan perawatan perineum, kita sebagai perawat harus bisa menganalisis bagaimana respon pasien, bagaimana sikap pasien ketika kita akan melakukan tindakan tersebut, dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, sehingga pasien merasa nyaman dan terhindar dari perasaan kurang nyaman atau tidak nyaman. Ya, seperti itu. Kurang lebih jawabannya. Bagaimana, Nayu? Izin menanggapi ya. Mohon maaf sebelumnya tadi saya kurang jelas mengenai jawaban dari Faisa. Apa bisa diulang lagi? Oke. Jadi dia itu bisa kita gunakan critical thinking itu karena
Kita sebagai perawat harus dapat berpikir kritis dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah, seperti dalam melakukan tindakan membantu pasien mandi dan perawatan perineum itu, kita sebagai perawat harus bisa menganalisis bagaimana respon pasien, bagaimana sikap pasien ketika kita akan melakukan tindakan tersebut. Dan kita juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik sehingga pasien tidak merasa risih atau kurang nyaman begitu. Jadi kita harus bisa memikirkan apa yang belum dipikirkan oleh pasien. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Nayu. Ya, baik. Terima kasih Faisa atas jawabannya. Lalu dari rekan-rekan kelompok 3 menjawab pertanyaan terakhir dari Hilda. Untuk rekan-rekan dari kelompok 3 dipersilakan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Hilda. Pertanyaannya itu, bagaimana jika sekujur tubuh pasien dipenuhi luka? Lalu apakah akan tetap dimandikan atau hanya sebatas lukanya saja yang dibersihkan? Jadi tadi di PPT disebutkan bahwa memandikan pasien itu adalah keterampilan untuk membersihkan tubuh pasien yang tidak dapat dimandikan sendiri, terutama pada keadaan tubuh klien yang sangat kotor, lalu keadaan umum klien yang memungkinkan. Jadi apabila si pasien yang dipenuhi luka ini berarti keadaan klien, berarti itu tandanya keadaan klien yang tidak dapat memungkinkan untuk dimandikan. Jadi kalau kurang lebih itu hanya sebatas lukanya saja yang dibersihkan. Kurang lebih kayak seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Izin merangkum jawabannya, berarti untuk pasien yang dipenuhi luka itu tidak dimandikan berarti ya? Iya begitu Hilda, karena keadaan pasien yang tidak dapat memungkinkan artinya terdapat banyak luka di tubuhnya, seperti itu. Baik, dipahami. Terima kasih Lintang. Ya, baik. Terima kasih Lintang atas jawabannya dan juga terima kasih dari rekan-rekan kelompok 3 yang sudah menjawab dan rekan-rekan kelas RKI yang sudah bertanya. Mungkin ditutup saja diskusinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dikembalikan lagi kepada Ibu Des. Apakah Ibu Des bisa untuk menambahkan? Izin Mod, sepertinya dari Ibu Deswani tidak bisa menambahkan karena sedang ada ujian. Izin masuk. Sebelumnya mohon maaf Ibu, nanti sekitar jam 11.45 sampai jam 12.30 akan ada matkul metodologi keperawatan Ibu dengan Bu Pram. Baik Ibu, mungkin untuk waktunya Baik, terima kasih. Ya, akan didiskusikan lagi dengan Sipen. Mungkin untuk Sipen izin bertanya apakah ini di SS saja atau langsung ditutup?
Izin Baik. menjawab ya, sudah DSS. Izin sebelumnya Ibu untuk waktunya nanti akan dicarikan Ibu. Nanti akan didiskusikan dengan teman-teman juga.